Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu kayaknya. Iko kakanyangan atau masih lapar Bu? Kalau ngantuk Bapak ya Bu, baru selesai melaksanakan salat Isya. Kita ulangi sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai pada malam yang ke-21 ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesehatan, Allah masih berikan kesempatan untuk bisa kita berhadir di musala yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus musala Al-Mu'minin beserta jajarannya. Kemudian yang sama-sama kita hormati al-imam kita, al-ustaz ganteng kita, masyaallah. Kemudian yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat kita, alim ulama, cerdik pandai yang ada di lingkung kita ini, Bapak Ibu jemaah musalla al-mu'minin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin saya berdiri Bapak Ibu. Adapun judul yang diberikan kepada kami dari IKMI Kota Pekanbaru, yakninya memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, kata Allah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada hari akhir. Wa aqamus salah, dan dia mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan dia membayarkan zakat. Makna memakmurkan di sini Bapak Ibu tidak hanya sekedar kita menghias, merenovasi, mempercantik, memperindah masjid kita, tidak Pak. Akan tetapi makna memakmurkan di sini adalah kita mendatangi untuk melaksanakan kegiatan yakni untuk mendatangkan keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan salat, berzikir, baca Al-Quran, kemudian tempat curhatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak, Bu, sebagian di luar sana masjid diperindah, musalla diperindah Pak. Musalla diperindah, masjid diperindah. Yang isinya apa aja Ustaz? Yang isinya yang tinggal sajadah aja lagi Bapak Ibu. Jemaahnya kemana? Allahu a'lam bisawab. Maka bukan itu bermakna yang memakmurkan Bapak Ibu. Yang bermakna memakmurkan adalah kita datang ke masjid untuk melaksanakan salat, dan juga kita melaksanakan ke masjid untuk melaksanakan kegiatan ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bermakna dengan memakmurkan masjid kita ini. Ketahuilah Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Bukhari, setiap umat, setiap manusia yang apabila dia melangkahkan kakinya setiap pagi, kemudian siang dan malam untuk menuju masjid, untuk melaksanakan ibadah ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatkan rumah dia di surga Bapak Ibu. Allah akan membuatkan rumah kita di surga. Tetapi itu yang baik ya Bu ya. Ya Pak ya, itu yang baik Bapak Ibu. Diajak ke masjid, diajak ke musalla, itu baik zaman kini Bapak Ibu. Godaannya banyak Bapak Ibu. Diajak ke tempat yang bukan untuk mendatangkan kebaikan, luar biasa membludak Bapak Ibu. Di sana ada konser apa? Konser ini, wow, macam semut manusianya. Padahal tak ada keberkahnya di sana. Padahal tak ada keberkahnya di sana Bapak Ibu. Padahal tak ada kebaikannya di sana. Sedangkan diajak ke tempat yang penuh dengan keberkahan, tunggulah dulu.
Nantilah. Yang lebih parahnya Bapak Ibu, yang ini tidak ada sakit, ini ubik penyakit Pak. Ya Pak, kamu saji, kamu salah. Asam urat ambo kambuh ke cik? Asam urat ambo kambuh ke cik? Ayo Pak, ke masjid. Ada sibuk di sana, ada paralu ke cik? Na'udzubillah. Ini yang memanggil bukan manusia. Seruan muazin itu Bapak Ibu, apabila kita maknai hayya 'alas shalah, muazin memanggil kita, mari kita melaksanakan solat. Apa gunanya kita dipanggil oleh muazin? Adalah jawabannya ada setelahnya Bapak Ibu. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Maka orang yang melaksanakan solat, memakmurkan masjid dan musalla, dan terketuk hatinya untuk mendatangi panggilan seruan atau muazin tersebut Bapak Ibu, bermakna dia mengharapkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita mengatakan Bapak Ibu, perjalanan yang paling indah di atas permukaan bumi ini Bapak Ibu, tidak lain dan tidak bukan adalah perjalanan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun Bapak Ibu pergi, perjalanan yang paling indah, perjalanan yang paling bagus Bapak Ibu adalah perjalanan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tempat kita adalah di masjid kita yang ada di sekitar kita, atau di mushola di sekitaran kita. Dan apabila kita mempunyai rezeki, dan perjalanan yang paling bagus adalah kita melaksanakan umrah, kita melaksanakan haji, itu lain kali rasanya Pak. Alhamdulillah, saya di tahun 2024 semalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan umrah Bapak Ibu. Luar biasa, sewaktu menginjakkan kaki di Masjid Nabawi, sewaktu menginjakkan kaki di Masjidil Haram, Allahu Akbar. Luar biasa, memang perjalanan yang paling indah itu adalah perjalanan dari rumah kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling indah Bapak Ibu. Dan begitu pula kita berada di tempat kita domisili, ke masjid ataupun ke musalla. Cobalah Bapak Ibu, jalan kita ke mall, jalan kita ke manapun yang ada selain di masjid ini Bapak Ibu, cobalah Bapak Ibu minum air kok, bayar atau gratis? Bu, bayar atau gratis? Bayar. Cobalah Bapak Ibu minum itu tuh. Ada enggak Bapak Ibu ditagih sama ustaz nanti? Nah ada. Itulah jadi manang Bapak Ibu. Parkir ondawak di Mungko, otoak di Mungko. Kalau di Tampek Mall berapa kan Ibu? 2.000. Tambah selai naik 5.000. Parkir Bapak Ibu melaksanakan solat, jambara datang, jambara pulang, tak dikutip oleh ustaz kita, oleh penjaga musala kita. Maka dari sana aja Allah nampakkan bagaimana kebaikan-kebaikan yang ada di masjid dan musala itu Bapak Ibu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi kita, apabila kamu nak melihat seseorang itu beriman atau tidak berimannya, kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan langkah kakinya ke masjid ataupun ke musala. Kalau dia melangkahkan kaki dia ke masjid, melangkahkan kakinya ke musala Bapak Ibu, maka itu kata Rasulullah, itu adalah tanda-tanda orang yang beriman, dan itu tidak diragukan lagi Pak. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Kalau kita nak pengen melihat orang yang beriman, maka lihatlah dia itu tak kalah mendatangi masjid untuk melaksanakan solat berjamaah 5 waktu Bapak Ibu. Apalagi di bulan Ramadan ini. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, yang mendirikan salat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampunkan dosa kita Bapak Ibu. Siapa yang tidak menginginkan dosa kita diampunkan Bapak Ibu? Setiap kita keluar dari rumah Bapak Ibu, setiap kita keluar dari rumah, kemudian berwuduk kita dari rumah dan menuju kita ke masjid ataupun ke musalla Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Nabi, setiap langkah kaki yang kita langkahkan, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Kemudian langkah berikutnya apa? Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita, Allah banggakan kita Bapak Ibu. Maka setiap langkah kaki kita ke masjid, setiap langkah kaki kita ke musalla, maka Allah angkat derajat kita Bapak Ibu. Allah muliakan kita, Allah menjadikan kita manusia pilihan. Makanya kata Nabi, kun fit dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, kata Nabi. Hiduplah engkau di atas dunia ini, kata Nabi, bagikan orang asing. Siapa manusia yang asing itu, kata Nabi?
Yang mana di luar sana sibuk dia pergi ke mall, sibuk dia ke kafe, sibuk dia ke diskotik, sibuk dia ini dan segala macamnya, maka orang yang asing tersebut adalah menyibukkan diri dia bagaimana bisa dia datang ke masjid dan ke musalla. Di saat orang tak peduli lagi dengan masjid, di saat seseorang tak peduli lagi dengan musalla, akan tertapi hatinya Bapak Ibu, bagaimana bisa dia merindukan bagaimana dia setiap saat solat di masjid dan di musalla. Maka itulah manusia yang asing. Dan ketahuilah kata Nabi, manusia yang asing itulah yang akan menang nantinya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di malam yang ke-21 ini Bapak Ibu. Maka kita banyak berdoa. Apa yang diajarkan doa oleh Nabi? Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana. Ya Allah, terima puasa hamba ya Allah. Terima puasa hamba ya Allah, dan terima ibadah solat yang melaksanakan ya Allah. Kemudian tak kala kita berada di malam 21 ini Bapak Ibu, Nabi pun juga mengajarkan doa kepada kita supaya apa? Kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahumma balighna Lailatul Qadar. Ya Allah, pertemukan aku dengan malam Lailatul Qadar. Nabi saja Bapak Ibu, Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi saja berdoa. Nabi saja berusaha untuk melaksanakan ibadah di masjid. Bahkan Nabi berpesan kepada para sahabat, wahai sahabatku, tak kala kamu berperang katanya, walaupun bagaimanapun solat berjamaah jangan pernah ditinggalkan. Makanya Bapak Ibu, makanya tak kala seseorang melaksanakan solat berjamaah Bapak Ibu, apalagi solat berjamaah yang tak kala di waktu subuh dan di waktu isya itu Bapak Ibu, maka di sanalah menunjukkan siapa manusia tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, tak kala seseorang tak kala solat subuh dan kemudian dia melaksanakan solat isya istiqomah dia, maka akan ada rasa keimanan di dalam hatinya Bapak Ibu. Kenapa dua waktu itu diistimewakan? Sebab di waktu subuh mata kita sedang mengantuk Pak. Mata kita sedang mengantuk Bu. Kemudian tambah lagi hujan, tambah lagi godaan, tambah lagi badan capek, lelah dan segala macamnya. Apa kata muazin? As-salatu khairum minan naum. Dijawabnya, lanjut selam atau dia mengantuk dulu katanya. Lanjut selamnya suruh muazin lanjut. Padahal muazin itu cuma menyampaikan tugas, mengingatkan kepada kita, solat lebih baik daripada tidur. Solat lebih baik daripada tidur. Apa kata dulu selah kata sabantalai kata, akhirnya sabantalai menjadi sakasua. Dari tunggu ke tunggu akhirnya bangun jam 8 jadinya Bapak Ibu. Maka makmurkanlah masjid, makmurkanlah rumah Allah Subhanahu wa taala, apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Apa ayat yang terakhir yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah tersebut, di ayat yang ke-185, aqifu fil masajid. Beriktikaflah kamu di masjid. Apa maknanya beriktikaf tersebut? Berdiam dirilah kamu di masjid. Laksanakan kegiatan sunnah, yakninya beriktikaf di masjid. Nabi di 10 terakhir bulan Ramadan itu Bapak Ibu, dia menguatkan ikat pinggangnya, mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian malam tersebut diterangkannya, kemudian diajak seluruh keluarganya untuk melaksanakan ibadah di masjid. Apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Maka kita pertanyaannya, apakah kita sudah yakin kita ibadah kita diterima oleh Allah? Apakah kita sudah yakin kita masuk surga? Apakah kita sudah yakin kita menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah yakin kita menjadi manusia unggulan? Belum tentu Bapak Ibu. Sedangkan Nabi saja yang sudah dijamin, lihat bagaimana semangat Nabi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah anak muda yang gemar hatinya ke masjid. Ustaz nak adil, masa anak muda saja? Sebab kenapa Bapak Ibu? Anak muda kau yang paling baik ujiannya. Kalau apa-apa ibu-ibu mungkin tak begitu baik ujiannya lah Pak. Makanya Nabi memberikan motivasi ke anak muda. Dan apabila anak muda tersebut dia gemar ke masjid,
memakmurkan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya. Dan begitu pula apa-apa dan ibu-ibu. Apabila nya istiqomah, insya-Allah dia akan wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Apa yang dikatakan oleh Nabi, akhir dari kematian seseorang sesuai dengan apa yang dia perbuat, Bapak Ibu. Akhir dari kematian seseorang sesuai dengan apa yang dia perbuat. Kalau insya-Allah dia rajin duduk di kedai kopi, rajin main domino, rajin nyabu, rajin narkoba, rajin maksiat, rajin kalau masuk diskotik, Bapak Ibu, insya-Allah mati seperti itu juga. Ustaz tu tak itu mana? Ambolah pengalaman, Bapak Ibu. Apalagi ambo tinggal di kampung dalam, Bapak Ibu. Ambolah cuk jelek itu, Pak. Tak kalah hari-harinya nyabu, Pak. Memang mati dalam keadaan nyabu juga, Bapak Ibu. Itu tidak kebetulan. Itu tidak kebetulan. Dan tak kalah inyo rajin ke masjid, dan tak kalah inyo rajin ke musalla untuk melaksanakan solat, dan Allah Subhanahu wa taala janjikan juga seperti itu, Bapak Ibu. Berapa banyak kita lihat orang yang wafat di masjid itu, dan itu tidak kebetulan, dan itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuaikanlah, pertanyakanlah kepada diri kita, mati kita mau jadi apa. Maka makmurkanlah masjid ini, Bapak Ibu. Makmurkanlah masjid kita. Terkadang aneh, Pak. Tak kalah sehat, tunggulah dulu kecil. Tak kalah sehat, dulu kecil. Tak kalah sehat, indak namuah. Tak kalah sakit-sakit, rindu ke masjid. Tak kalah sehat, indak namuah lanjut ke masjid. Nak mati, di mungkuk imam lo tagaknya, Bu. Ya nasad ya? Tak kalah mati, di mungkuk imam lo tagaknya. Indak lo tanggung-tanggung, indak lo namanya tagak di belakang lo. Di mungkuk imam lo tagaknya. Di mungkuk imam lo nyoba bariang, Bapak Ibu. Ndak lo tanggung lo, harus tu di masjid disolatkan. Ketika nyidik kama, ketika sehat kama, ndak tahu masjid, ndak tahu musalla. Ketika ala mati ala tabujuk baru dia datang ke masjid. Masjid dan musalla bukan tempat orang mati. Sekali lagi, Bapak Ibu, masjid dan musalla adalah bukan tempat orang mati. Masjid dan musalla adalah tempat kita yang hidup untuk menghidupkan hati kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah berikan kehidupan, selagi Allah berikan kesehatan kepada kita, maka maksimalkanlah kita untuk bisa datang ke masjid. Supaya apa? Supaya Allah berikan kehidupan yang baik kepada kita, mudah rezeki kita, sehat badan kita, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana kita seorang bapa akan dijadikan contoh dan model di hadapan anak-anak kita tak mau ke masjid dan ke musalla. Dan begitu pula seorang ibu, bagaimana akan menjadi contoh dan model di depan ibu-ibunya, di depan anak-anaknya apabila kita sibuk dengan sinetron. Dan apabila apa-apa sibuk ke masjid, sibuk baca Quran, dan apabila kita tiada nanti, Bapak Ibu, itulah yang akan menjadi kenangan terindah bagi anak-anak kita. Bapak saya tersebut luar biasa, tak pernah dia meninggalkan solat berjemaah di musalla Al-Mu'minin. Ibu saya pun gitu juga, luar biasa, tak pernah meninggalkan berjemaah di musalla Al-Mu'minin. Maka akan menjadi sebutan yang positif, Bapak Ibu. Anak siapa itu? Cucu siapa itu? Itu yang cucu yang rajin ke masjid, ke musalla itu. Subhanallah. Anak siapa itu? Itu apa tuh? Yang mana kok? Itunya duduk di kedai kopi minum-minum tahu gitu. Buat namanya, Bu. Jadi tinggal kepada kita mau jadi apa kita. Jadi Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini momentum bagi kita bagaimana kita memakmurkan rumah Allah, memakmurkan masjid, memakmurkan musalla ini, Bapak Ibu, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu, bermanfaat terutama bagi saya yang menyampaikan, bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita bisa melaksanakan ibadah solat di masjid ataupun di musalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, bagi Bapak Ibu yang punya HP yang ada paket ataupun yang ada wifi di rumahnya, mohon bantu like dan subscribe YouTube saya, Bapak Ibu, Yazid Minangkabawi 1986, dan juga TikTok saya, Bapak Ibu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promosi pula sedikit dah, Pak.